Selamat datang para frater CSSR, para frater redemptoris di Paroki Jatiwaringin, Gereja Santo Leo Agung. Selamat menjalani live-in, tinggal bersama dengan umat, menikmati dan juga mengalami kehidupan bersama umat. Semoga kehadiran kalian membawa semangat baru dalam keluarga dan juga teristimewa, menumbuhkan benih panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati di dalam keluarga ini. Selamat enjoy, terima kasih Bapak Ibu yang telah mendukung dan menerima para frater dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Ubur-ubur minum sepotong. Mari kita tengok ke timur, oh banyak frater ganteng. Ada mau balas? Oke, sini saya mau balas sedikit. Ubur-ubur ikan lele. Oke, ulang ya. Ubur-ubur ikan lele. Panitianya kacor le. Oke, terima kasih Om Renus. Selanjutnya, tentu kita harus mendengarkan sambutan dari Romo Parok kita, Romo Palinggan, yang dipersilakan kepada Pak Terapi. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Seperti yang tadi kita dengar waktu Pak Rinus beritahu, imam kita di Leo Agung itu 7 orang yang sudah imam. Frater 0. Seminaris 1 orang. Itu pun baru kelas 1 SMA. Ya, jadi kemungkinan besar 20 tahun ke depan itu belum ada yang ditabiskan lagi menjadi imam di Leo Agung ini. Berangkat dari keprihatinan ini, maka seksi panggilan ya di bawah Komite Persekutuan itu mau mengajak Bapak Ibu semua yang punya anak, cucu, ya Patri misalnya, kalau siapa tahu Ivan mau masuk ya Patri ya. Oke, jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang akan ke tempatan frater. Terima kasih atas kesediaannya. Juga kepada para kaling dan korwil yang sudah mengatur semuanya ini. Juga kepada Pater Redem selaku pastor rektor di Wisma Sang Penebus, dan para frater, ke-18 frater yang tadi dikatakan oleh Pak Rinus ganteng-ganteng. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah memberkati Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam berdinamika bersama para frater Romo Redem selama 1 minggu ini, dan juga dalam segala kegiatan mempersiapkan diri untuk perayaan-perayaan suci kita. Oleh berkat yang mulia Allah Bapa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Padepokan Ojo Dumeh, gubuk saya. Jadi tadi frater Raul jangan kaget ya frater, tidak sebagus yang di rumah di Jawa Timur dan di Blitar. Itu dari saya
Saya kebetulan di sini sebagai ketua lingkungan Pak yang baru. Iya, jadi sebelumnya kenalin, nama aku Keja, dari wilayah 7 lingkungan Maria Gracia. Di sini juga sebagai perwakilan OMK dan sebagai ketua OMK di wilayah 7 ini. Terus juga ada beberapa OMK yang lain juga yang hadir. Mungkin nanti akan lebih banyak yang hadir di hari Selasa, karena hari Selasa kita akan berdinamika dengan Frater, Romo, OMK dan Om Tante mungkin bisa hadir juga. Nanti undangannya akan aku share juga, aku sampaikan ke Om Tante, Frater dan Romo. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk rahmat dan juga penyertaan kepada kami dari pagi hingga saat ini. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini sebagai satu keluarga, lingkungan dan juga wilayah. Ya Bapa, kami mengadakan pertemuan bersama, sharing bersama dan juga saling mengenal satu sama lain. Kami mohon penyertaan-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami selalu. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas makanan dan minuman yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kami mohon berkat-Mu atas makanan dan minuman dan juga penyertaan serta berkat-Mu bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan dan minuman pada kesempatan kami. Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Menikmati soto. Wah, mantap. Soto karya UMK nih. Suasana ramah tamah. Oh iya. Aku supir atau ketemu salam ya. Ya, Pak jajaran gereja. Kalau jadi makan aman ya, tidak ada sia. Kalau ada yang hampir 800 atau 900 ya, masih pang ya? Iya. Gitu. 900 ya. Ya. Jadi wilayah 7 ini juga paling banyak memberi warna apa yang tersaji di gereja. Woi, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya kan? Tadi pagi aja semuanya yang apa tuh melayani misa umat wilayah 7 itu. Istri tercinta Mas Agung tadi yang jadi apa? BI itu suaranya bagus itu, suaranya bagus. Terus itu tadi Mas Vincent, ya Mas Valen. Mas Valen, Pasio tadi sama Mbak siapa tuh? Dan Edward ya. Sama Mas Edward ya. Pak Joko dan teman-teman tadi Ya. bernyanyi. Ya. Seandainya seorang ibu lupa anak kandungnya yang telah dilahirkan, kisah itu tak mungkin bagi aku yang menentukan jalan hidupku. Sesungguhnya Tuhan tak pernah lupa saat aku tak sudi mendapatkan pertolongan yang layak ku terima di saat aku membutuhkannya. Tuhan pun tahu setiap lorong dunia. Tuhan pun tahu setiap sudut dunia, di mana tempat tiada harapan lagi, di sana Tuhan telah menanti. Para saudara terus menunggu apa lagi? Kuasa Allah melingkupi hidupmu. Tuhan pun menyapa relung hati
hatimu kini, katakan padanya agar dia datang. Saat ini Tuhan aku menanti, datanglah. Saat ini Tuhan aku bernyanyi, dengarlah. Copiosa apud eum redemptio, pada Tuhan penebusan kan berlimpah. Copiosa apud eum redemptio. Lebih baik kalau dalam bentuk dialog. Yang pertama, saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya lengkapnya Redemptus Rage Jawa. Biasa dipanggil Redem. Karena waktu saya datang di Jogja tahun pertama sebagai frater, mereka bilang, namamu Redem, lalu kamu masuk Redemptoris. Wisma Sang Penebus dulu itu, siapa tadi yang waktu kunjung Wisma dulu ada papan nama Wisma Sang Penebus menunjuk ke biara kami, tapi itu dicabut karena yang dilihat itu Wisma, lalu selalu telepon bisa kami cari penginapan untuk akhirnya sekarang tidak ada lagi papan nama untuk Wisma Sang Penebus ya. Sekarang kami itu ada 69 frater. Ketika saya masuk bulan Juli kemarin bertugas gantikan Romo Enos, itu kami ada 71. Dua dalam perjalanan mereka dengan hendak bebas masuk, hendak bebas juga memutuskan untuk menempuh jalan panggilan yang lain. Dari sekarang tinggal 69. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, para frater di sini selain itu sudah omong tadi di sana di paroki, undangan untuk memenuhi undangan sini, tapi yang paling penting untuk dari sisi kami untuk pembinaan, bahwa tanggung jawab membina, membentuk frater tidak hanya kami saja, para formator, tetapi itu tanggung jawab kita seluruh umat Gereja Universal. Apalagi tahun 2016 Paus Fransiskus itu update lagi itu guidance, pedoman pembinaan calon imam untuk seluruh dunia, tapi lebih fokus ke imam projo, uskupan. Dan kita Redemptoris kita juga update dengan itu di tahun 2016. Lalu penekannya 5 aspek: komunitas, karena kita biarawan, pastoral, kemanusiaan, spiritual, rohani, dan akademik. Maka walaupun mereka sekarang di level studi, kuliah, tapi itu tidak berarti hanya akademik yang penting. Karena saya selalu bilang mereka, biar di sini 100, tapi kalau di hati 0, itu saya mengusulkan untuk mungkin lebih baik di jalan lain. Karena kita tidak hanya menghasilkan imam yang pintar, tapi menghasilkan imam yang berhati. Dan itu Paus Fransiskus sangat menekankan pembentukan calon imam itu pembentukan hati. Ya, jadi bukan hanya di sini, tapi juga hati. Maka sekarang mereka di sini itu salah satu jalan untuk membentuk hati. Studi sudah, tapi sekarang mau turun lihat realitas umat, dengar umat, omong umat, lihat apa yang bisa saya buat untuk membentuk diri saya sendiri. Dan itu mereka ada di sini. Maka saya terima kasih pada wilayah di sini dan juga untuk rumah-rumah yang ditinggalin.